TunePocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Faza NDR. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya supaya nanti kalian bisa dapat notifikasi ketika saya mengupload video, baik itu tentang pembelajaran ataupun yang lain. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas atau membedah tentang kisi-kisi PAS untuk kelas 7 paket A. Saya ulangi, saya di sini akan membedah kisi-kisi PAS mata pelajaran IPA kelas 7 paket A. Nanti untuk paket B-nya nanti saya buat lagi untuk video berikutnya. Soal PAS untuk mata pelajaran IPA itu ada 35 soal itu pilihan ganda dan 5 soal adalah uraian atau esai. Kita bahas satu per satu. Nomor 1. Disajikan tabel siswa dapat menentukan pasangan besaran dengan satuannya. Jadi nanti ada tabel, di situ ada besaran, kemudian satunya lagi ada satuan. Nanti kalian menentukan, menyamakan dan mengpaskan. Misal panjang, besaran panjang, maka di situ kalian tinggal pilih satuannya adalah meter. Besaran suhu, satuannya Kelvin. Besaran kecepatan, satuannya kilometer per jam, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kalian mencocokkan supaya antara besaran dengan satuan itu pas dan sama dan sesuai. Misalkan yang tidak sesuai, besaran tinggi, satuannya misalkan Kelvin, itu berarti tidak pas, salah jawabannya berarti. Itu nomor 1 bisa dipahami ya. Untuk nomor 2, disajikan pernyataan siswa menentukan besaran yang dipakai. Contoh, mungkin kemungkinan soal yang akan kalian dapatkan seperti ini. Seorang pekerja sedang mengukur tinggi batang atau tinggi kursi. Apa yang diukur oleh seorang pekerja tersebut? Maka besaran yang diukur adalah besaran tinggi. Dan seperti itu. Contoh yang lain. Andi sedang mengukur suhu tubuh adiknya yang sedang demam. Yang diukur apa? Suhu berarti. Kira-kira seperti itu untuk nomor 2. Nomor 3, disajikan nama besaran turunan, siswa menentukan satuan dalam CGS. CGS itu singkatan ya. C-nya cm, G-nya gram, S-nya adalah sekon. Besaran turunan misalkan meter per sekon, maka besaran pokoknya adalah panjang dan waktu ya, panjang dan waktu. Tapi kalau nanti di situ yang ditanyakan adalah CGS, berarti nanti cm, gram, dan sekon.
atau nanti mungkin munculnya adalah satuan massa jenis kilogram per meter kubik, itu juga bisa. Nomor 3. Kemudian yang keempat, siswa menentukan besaran turunan dari besaran pokok. Misal, besaran turunan luas diturunkan dari apa? Dari besaran pokok apa? Dari besaran pokok panjang. Contoh yang lain, volume itu juga besaran turunan. Diturunkan dari apa? Diturunkan dari besaran panjang. Contoh yang lain, kecepatan. Kecepatan satuannya kilometer per jam. Besaran turunan. Diturunkan dari besaran pokok apa? Diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Kira-kira seperti itu. Yang nomor 5, siswa menentukan syarat satuan. Ada 3. Bersifat tetap, mudah ditiru di mana-mana, dan bersifat internasional. Itu adalah syarat-syarat menjadi satuan. Tetap, mudah ditiru, dan bersifat internasional atau universal. Nomor 6, siswa menentukan pasangan besaran dengan besaran yang diukur atau satuan yang diukur. Ini hampir sama seperti pada nomor 1. Saya tidak usah membahas lagi. Yang ke-7, siswa menentukan prinsip kerja dari alat ukur suhu. Prinsip kerja dari alat ukur suhu adalah terjadinya pemuaian. Karena alat ukur suhu yang digunakan adalah termometer. Termometer yang digunakan menggunakan 2 cairan, baik itu alkohol ataupun raksa. Itu semuanya zat cair. Nah, prinsip dasarnya adalah dari pemuaian, bahwasanya air ketika dipanaskan, diberikan kalor, dia akan memuai. Makanya ketika kalian suhunya panas kemudian dikasih termometer, maka airnya dia akan naik seperti itu. Yang ke-8, siswa menentukan alat untuk mengukur volume. Jika bendanya beraturan, maka kita bisa menggunakan penggaris berapa panjangnya, lebarnya, tingginya, atau jari-jarinya. Itu bisa dengan menggunakan rumus matematika. Tapi kalau volume dari benda yang tidak beraturan, maka digunakanlah alat yang namanya gelas ukur. Gelas ukur bisa, pipet volume bisa, ataupun juga gelas pancur. Jadi ada 3. Nanti misalkan di situ ada pilihannya salah satunya, ya berarti silakan kalian pilih yang paling tepat. Gelas ukur, pipet volume, dan gelas pancur. Nomor 9, siswa menentukan penggunaan alat ukur. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan berikut yang kemarin pada awal semester. Sudah saya jelaskan bagaimana cara menggunakan penggaris, kemudian jangka sorong, kemudian mikrometer skrup, dan juga menggunakan neraca. Supaya kalian bisa mengingat kembali, silakan nanti kalian cari di channel ini, itu tentang cara menggunakan neraca, cara menggunakan stopwatch, cara menggunakan jangka sorong dan sebagainya. Itu ada. Kemudian nomor 10, siswa membaca nilai dari alat ukur. Ini hampir sama pada nomor 9. Mungkin misalkan pada nomor 9 yang muncul adalah jangka sorong, yang nomor 10 kemungkinan neraca ataupun stopwatch. Nah, nomor saya langsung 36 berarti esai. Mengubah atau mengkonversi satuan. Nah, mengubah atau mengkonversi satuan ini biasanya bisa satuan turunan atau satuan pokok. Misal, seorang pengendara motor mengendarai motornya dengan kecepatan 72 km per jam. Jika dijadikan meter per sekon berapa? Nah, seperti itu.
Nah, kalau seperti itu 72 km per jam menjadi meter per sekon, maka artinya 72 km berapa meter, 1 jam berapa sekon. Maka 72 dibagi itu. Misalkan 72 km menjadi meter, 72.000. 1 jam berapa sekon? 3.600. Maka 72.000 dibagi 3.600, itu adalah hasilnya. Saya ulangi, misalkan 72 km per jam berapa meter per sekon, maka kalian cara mengerjakannya adalah 72 km dijadikan meter, yaitu 72.000. Nah, 1 jam dijadikan sekon 3.600. 72.000 dibagi 3.600, itu hasilnya untuk esai. Yang nomor 11, siswa menentukan konsep klasifikasi. Konsep di sini adalah dasar dari klasifikasi. Apa dasarnya? Adalah persamaan dan perbedaan ciri tubuh makhluk hidup yang tampak secara morfologi. Itu adalah konsep untuk klasifikasi, persamaan dan perbedaan ciri. Yang nomor 12, siswa menentukan tokoh klasifikasi dan pendapatnya. Klasifikasi ditemukan atau taksonomi ditemukan oleh Carolus Linnaeus, makanya dikenal dengan Bapak Taksonomi, mengemukakan bahwasanya makhluk hidup dibedakan menjadi 2, yaitu tumbuhan dan hewan atau kingdom Plantae dan kingdom Animalia. Itu yang pertama kali menemukan atau mengklasifikasikan makhluk hidup. Berkembangnya zaman yang awalnya 2 kingdom menjadi 5 kingdom yang dikemukakan oleh R.H. Robert Hooke Whittaker. Itu 5 kingdom: Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nomor 13, siswa menentukan cara penamaan dengan tata nama ganda, binomial nomenklatur. Ini pun juga sudah saya jelaskan pada video klasifikasi makhluk hidup. Saya jelaskan sebentar. Ada 2 suku kata. Suku kata yang pertama menunjukkan genus, suku kata yang kedua menunjukkan spesies. Cara penulisannya menggunakan huruf kecil semua kecuali kata pertama. Misalkan Oryza sativa, kata Oryza sativa besar semua kecuali huruf O. Itu ya, huruf O, yang lain kecil semua. Yang huruf O huruf besar. Jika ditulis menggunakan tangan dikasih garis bawah. Kalau diketik menggunakan komputer, laptop, maka dicetak miring dan diambilkan dari bahasa ilmiah atau bahasa yang diilmiahkan. Itu. Kemudian nomor 14, siswa menentukan urutan tingkatan takson. Takson berarti dari kingdom sampai spesies. Hampir sama, cuma bedanya pada tingkatan yang kedua. Yang pertama yang paling tinggi kingdom, baik tumbuhan ataupun hewan kingdom. Di bawahnya adalah divisio atau filum. Divisio itu untuk tumbuhan, filum untuk hewan. Bawahnya lagi klasis, bawahnya lagi ordo, bawahnya lagi familia, bawahnya lagi genus, dan bawahnya lagi adalah spesies. Itu ya. Kemudian nomor 15, siswa menentukan nama ilmiah yang benar, yang tadi sudah saya sebutkan. Sekarang situ ada tulisan Oryza sativa, maka huruf O besar, yang lain kecil. Kalau diketik maka harus bercetak miring. Tapi kalau ditulis menggunakan tangan maka harus dikasih garis bawah. Siswa menentukan bentuk bakteri dilihat dari namanya. Ada 3.
Berarti ya, ini kalau tidak salah pada materi Monera atau Protista ini kalau tidak salah. Ada 3. Yang pertama bakteri batang atau basil atau bacillus. Contohnya pada Salmonella typhosa yang menyebabkan penyakit tipes. Yang kedua bakteri Coccus atau yang berbentuk bola. Ini contohnya bakteri yang menyebabkan radang paru-paru, Diplococcus pneumonia, selaput radang paru-paru. Dan yang ketiga adalah spiral, contohnya Vibrio chlorelae atau penyebab penyakit kolera. Itu ada 3 ya, batang, bacillus, bola, coccus, dan spiral. Kemudian nomor 16, siswa menentukan bentuk bakteri sudah. Kemudian nomor 17, siswa menentukan ciri-ciri dari kingdom, salah satu kingdom. Berarti yang 5 itu, Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Saya kasih sinyal kuatnya. Kemungkinan yang akan muncul adalah Fungi. Fungi yang paling kuat, kemudian Plantae, kemudian Animalia. Jadi kalau Monera dan Protista saya kira tidak. Ya, Fungi. Yang nomor 18, siswa menentukan kelas makhluk hidup didasarkan pada alat geraknya. Kalau berdasarkan alat gerak, maka kemungkinan besar adalah pada kingdom Protista. Protista yang mirip dengan hewan. Ada 4 alat gerak berupa bulu cambuk. Spesiesnya adalah flagel. Kemudian bulu getar, contohnya pada Paramecium. Kemudian kaki semu pada amuba. Dan hewan yang berspora adalah Plasmodium atau yang tidak memiliki alat gerak, Plasmodium. Ini kira-kira kemungkinan. Tapi jangan berpatok pada ini saja, tapi bisa kalian pelajari yang lain. Nomor 19, siswa menentukan penulisan nama ilmiah yang benar. Tadi sudah, nama spesies dari 2 kata, diambilkan dari bahasa ilmiah atau bahasa yang diilmiahkan, menggunakan nama Latin ilmiah tadi. Kemudian kata pertama menggunakan huruf besar, kata yang terakhir dan yang seterusnya menggunakan huruf kecil. Jika diketik miring, maka jika ditulis harus dikasih garis bawah. Kemudian lanjut nomor 20. Siswa menentukan urutan kingdom pada tingkatan klasifikasi. Tadi sudah saya jelaskan dari kingdom sampai spesies yang berbeda, yang pada nomor 2-nya divisio atau pada filumnya. 37. Siswa menentukan volume dan massa jenis menggunakan rumus Rho. Rho sama dengan M per V. Jika nanti diketahui masanya berapa, volumenya berapa, silakan bisa kalian langsung cari, langsung kalian kerjakan massa dibagi volume. Tapi misalkan masanya ada, kemudian volumenya belum ada, maka volumenya kalian cari terlebih dahulu. Misalkan di situ tertulisnya bentuknya balok, hanya ada panjang, lebar, tinggi. Nanti kalian tinggal dikalikan panjang, lebar, tinggi berapa, maka volumenya itu. Seperti itu, nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Rho sama dengan M dibagi V, massa dibagi volume. Untuk esai nomor 37, ini yang tadi saya jelaskan. Siswa menentukan volume dan massa jenis. Yang 21, menentukan ciri-ciri dari wujud zat. Silakan bisa kalian lihat buku, ada 3 zat, padat, cair, dan gas. Bisa dilihat di buku atau di channel saya juga ada. Kalau di buku itu pada halaman 96. Di situ adalah tabel perbedaan antara sifat zat padat, zat cair, dan zat gas 96. Nomor 22. Siswa menentukan perbedaan wujud zat pada suhu kamar. Perbedaan yang mencair,
mengembun, menguap, menyublim, mengkristal dan sebagainya, itu bisa kalian pelajari. Kemudian yang nomor 23, siswa menentukan zat termasuk dalam kelompok unsur, senyawa atau campuran. Kalau soal seperti ini kemungkinan muncul adalah rumus kimia. Saya ulang, pada pertemuan yang kemarin pada materi unsur sudah saya jelaskan, kalau unsur rumus kimianya menggunakan huruf besar jika satu. Ya, saya ulangi, menggunakan huruf besar, menggunakan huruf pertama. Contohnya karbon, maka rumus kimianya adalah C. Ada juga klor, Cl. Jika menggunakan dua huruf, maka huruf yang pertama besar, huruf yang kedua kecil. Jadi nanti di situ ada misalkan NaCl. N-nya besar, A-nya kecil, berarti satu unsur. C-nya besar, L-nya kecil, satu unsur. Jadi supaya lebih mudah, jika di situ ada huruf besar satu, itu satu unsur. Dan misalkan NaCl, maka dia senyawa. Kalau semuanya Na saja, dia unsur. Tapi kalau di situ menggabung rumus kimianya NaCl, maka di situ adalah senyawa. Mungkin yang akan membuat kalian bingung adalah udara. Ingat, udara itu adalah campuran dan oksigen itu unsur, karbon dioksida senyawa. Saya ulangi lagi, karbon dioksida adalah senyawa, air senyawa, oksigen unsur. Mungkin yang akan buat kalian bingung itu. Kemudian yang nomor 24, siswa menentukan sifat dari senyawa. Nah, kalau senyawa itu berarti sifatnya terbentuk dari reaksi kimia, terbentuk dari dua unsur atau lebih, perbandingannya harus sama, harus pas, sesuai. Jika tidak sesuai, maka dia tidak terbentuk senyawa. Itu sifat-sifat dari senyawa. Kemudian siswa menentukan sifat dari senyawa hampir sama, berarti nomor 24 sama 25 hampir sama. Kemudian 26, siswa menentukan massa jenis suatu zat, ini hampir sama pada esai nomor 37 yang tadi saya jelaskan, di mana rho massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Jika yang ditanyakan volume, maka tinggal kalian rubah di otak-atik rumusnya, massa sama dengan massa jenis dikali volume. Atau yang ditanyakan volumenya, maka rumusnya menjadi massa dibagi massa jenis. Kemudian langsung 38 esai. Siswa menentukan besarnya suhu berdasarkan dari kalori yang diberikan. Rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Kalau saya menyingkat itu kalor sama dengan mecat, MC kali delta T, mecat. M-nya adalah massa benda, C-nya adalah kalor jenis, dan delta T-nya adalah perubahan suhu. Nah, perubahan suhu dari suhu pertama menjadi suhu kedua itu berapa perubahannya? Misalkan suhu pertamanya 0, suhu keduanya 20, maka perubahan suhunya 20. Suhu pertamanya 10, suhu keduanya 50, maka perubahan suhunya adalah 40. Itu delta T-nya. Itu ya. Sekarang yang nomor 40 langsung. Yang 39 nanti. Siswa menentukan ciri-ciri asam dan basa. Ini pada materi asam basa juga sudah saya jelaskan pada video-video yang dulu. Ciri asam, dia bersifat korosif. Jika larut dalam air, dia akan mengeluarkan ion hidrogen.
rasanya asam akan memerahkan kertas lakmus, itu asam. Jika basah, pahit, licin. Jika larut dalam air mengeluarkan ion hidroksida, membirukan kertas lakmus. Itu ciri-ciri dari asam dan basa. Nomor 27 sekarang. Pilihan ganda. Siswa menentukan perbandingan skala termometer. Kemarin sudah dijelaskan pada video trik jitu konversi suhu Celcius ke Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin. Itu ada. Misalkan Celcius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9 dan Kelvin 5. 28 siswa menentukan konversi suhu antar termometer. Hampir sama. 27, 28 sama, kemudian 29 juga sama. Kalau misalkan nanti yang ditanyakan adalah termometer yang dibuat seseorang, rumusnya kemarin sudah dijelaskan, titik didih dikurangi titik beku dibagi 20. Titik didih kurangi titik beku dibagi 20. Itu nanti skalanya di situ ketemu. Nomor 30, siswa menentukan pengertian kalor jenis. Apa itu kalor jenis? Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Saya ulangi, kalor jenis itu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat apa saja sebesar 1 derajat Celcius. Itu adalah pengertian dari kalor jenis. 32 pilihan ganda. Siswa menentukan faktor yang mempengaruhi kenaikan suhu. Berarti hampir sama tadi rumusnya, Q sama dengan M kali C kali delta T. Kalau di situ yang ditanyakan delta T-nya atau kenaikan suhunya, maka yang mempengaruhinya adalah 1, massa benda, yang kedua kalor jenis, dan yang ketiga adalah kalor itu sendiri. Massa benda, kalor jenis, dan kalor itu sendiri. Energi kalor itu sendiri. 33 sekarang. Siswa menentukan perubahan wujud yang melepaskan kalor. Perubahan wujud dari padat, cair, gas itu kan ada 6. Itu ada yang melepaskan kalor, ada yang menerima kalor. Di sini yang ditanyakan adalah yang melepaskan kalor. Supaya kalian belajar lebih mudah, yang melepaskan kalor itu dari renggang menuju ke padat. Dari renggang menuju ke padat. Contohnya adalah mengembun, membeku, serta melebur atau mengkristal. Itu adalah peristiwa fisika yang melepaskan kalor. Jadi mengembun, membeku, dan menghablur atau mengkristal. Itu yang melepaskan kalor. Yang 34 masih pilihan ganda. Siswa menentukan hubungan titik didih, normal, dan tekanan, yaitu berkaitan dengan kalor laten. Bisa kalian lihat di buku kalor laten, di mana Q sama dengan M kali U jika dia menguap, atau Q sama dengan M kali L jika dia melebur. Saya ulangi, Q sama dengan M kali U jika dia menguap, dan Q sama dengan M kali L jika dia melebur atau mencair. Nomor 35, siswa menentukan hubungan perubahan wujud dengan kalor. Ini 34 dan 35 hampir sama. Mana kalor laten, kalor embun atau kalor uap, serta kalor lebur. Terakhir 39,
Siswa menentukan penambahan luas pada muai luas, yaitu menggunakan rumus A. A sama dengan AO dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Saya ulangi, A atau luas akhir sama dengan AO luas awal dikali tutup kurung buka 1 ditambah beta, di mana beta sama dengan 2 kali alfa dikali dengan perubahan suhu atau delta T. Seperti itu. Atau kalau kalian lihat di buku paket, rumusnya adalah A sama dengan AO ditambah AO atau A0 dikali beta dikali delta T. Itu untuk esai. Untuk esai saya harap kalian menjawab semua, karena di setiap jawaban kalian yang kalian tulis, baik itu betul atau salah, itu akan ada nilainya. Jangan sampai dikosongkan, harus ditulis. Yang penting jangan ditulis lagi soalnya. Sebisa mungkin kalian kerjakan, diketahuinya saja atau rumusnya saja, silakan. Kalau bisa diketahuinya apa, ditanyanya apa, jawab model rumusnya apa, angka-angkanya dimasukkan, selesai, nilainya sempurna. Tapi kalau kalian mentok, tidak tahu apa-apa, yang penting diketahuinya saja, silakan kalian tulis. Insya Allah nanti kami dari guru jika mengoreksi akan ada penghargaan berupa poin. Jangan sampai dikosongkan dan jangan menulis lagi soalnya. Kira-kira itu untuk bedah kisi-kisi pas untuk paket 1 mata pelajaran IPA. Untuk paket B-nya nanti akan saya upload lagi besok ataupun mungkin lusa. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang penting ini menjadi ancer-ancer, menjadi patokan kalian untuk belajar, supaya dalam satu buku tidak kalian pelajari semua, supaya lebih mudah belajar. Jadi jangan berpatokan pada kisi-kisi, tapi artinya berpatokan tetap pada kisi-kisi, tapi jangan manteng hanya di kisi-kisinya saja. Barangkali mungkin kisi-kisinya bisa berbeda, kalian sudah ada persiapan. Kira-kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap selalu jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.